Halo teman-teman, selamat berjumpa dalam acara 1 jam lebih dekat bersama Dewan. Pada edisi kali ini kita akan mengenal lebih dekat dan juga ngobrol lebih banyak dengan Bapak Subagio. Beliau merupakan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta. Tadi itu kita udah janjian ya, dan kata Bapak lagi ada di fraksi. Yuk kita sapa Bapak. Mari. Halo lagi Bapak. Ya, mari Mbak. Permisi Ya. Ibu, maaf ya Bu. Ya, mari. Bapak. Sini. Bapak di kantor dari jam berapa ini Pak? Kita dari jam 9. Jam 9. Karena kalau hari-hari Jumat itu biasa untuk rapat fraksi. Oke. Tapi kebetulan ini masih komisi-komisi yang lain masih RKA. Ya. Jadi kebetulan yang saya sendiri komisi C itu karena mitranya cuma sedikit. Nah, RKA itu cuma 3 hari paling lama kelar. Jadi Senin Selasa kemarin kelar gitu loh. Nah, yang lainnya itu yang mitranya banyak, kayak komisi A, WAB komisi A itu paling banyak ya. Itu seminggu ada belum kelar. Gitu. Jadi yang lain ini masih RKA. Tapi ini Jumat biasa jatahnya rapat komisi. Ya, nanti kita rapat komisi ya cuman nganulah dari komisi-komisi itu, kemudian yuk apa yang bisa untuk nganu masyarakat gitu. Nah, kemudian nanti kita ajukan dalam komisi masing-masing. Oke, Gitu, berarti untuk agenda hari ini Bapak sementara pertama nanti akan rapat fraksi dulu Ya, gitu ya Pak ya di ya. sini, karena setiap hari Jumat biasanya akan rapat fraksi Ya. gitu Bapak. Oke, kalau hari ini agenda Bapak apa sih Pak? Akhirnya ya cuma rapat fraksi, kebetulan kita RKA sudah kelar. Oke. Komisi C, saya kebetulan di komisi C sudah kelar, tapi yang lainnya belum. Kalau setelah Jadi, rapat fraksi? rapat fraksi nanti setelah Jumatan lah biasanya ya kita hormatilah, baru saya pulang. Nanti mungkin saya kebetulan di rumah kan ada rumah aspirasi Mbak. Saya kontroli apa dengan masyarakat yang ada aduan-aduan masyarakat apa. Gitu. Oh, itu dari dulu memang Bapak membuat rumah aspirasi Iya, gitu ya, Pak, dari ya? awal. Fungsinya untuk apa aja sih Pak? Wah, Fungsinya untuk apa aja? ya fungsinya untuk pengaduan masyarakat lah. Misalnya yang banyak keluhan masyarakat, misalnya sakit tapi nggak punya BPJS atau BPJS-nya mati. Nah, kita dari aspirasi kita itu ngurusin. Atau mungkin yang banyak lagi itu biasa anak sekolah nggak bisa ngambil jasa, mungkin kekurangan bayar kanunya belum kelar. Nah, itu kita urusin di sekolah, itu yang banyak itu. Tapi kalau saya yang di komisi C, yang hubungannya komisi C mah itu dari pemerintah daerah, kayak dari kelurahan, dari mungkin RT RW-nya, mungkin jalannya rusak atau mungkin saluran salnya rusak. Itu kita udah ada 2 pengaduan tadi itu, dari Kampung Suryo Diningratan sama Kelurahan Kepalan Diri. Oke. Ya. Siap. Bapak nanti kalau saya mohon izin ikut kegiatan Bapak hari ini boleh nggak sih Pak? Oh, boleh, nanti silakan. Nanti kita pulang di rumah aja ada rumah aspirasi. Oke. Berarti agenda Bapak setelah ini adalah rapat fraksi dulu, setelah duhur nanti kita ketemu lagi di posko gitu ya Pak ya. Oke, siap. Nanti kita ketemu lagi di posko ya Pak. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman, kita masih akan tunggu Bapak dulu untuk rapat fraksi, dan setelah duhur kita akan ketemu lagi di posko untuk ngobrol lebih banyak bersama dengan Bapak Subagio. Jangan kemana-mana, tetap di 1 jam lebih dekat bersama Dewan. Oke teman-teman, Pak Subagio sudah selesai rapat fraksi dan sekarang kita sudah ada di rumah aspirasi Bapak Subagio. Yuk langsung aja kita ke sana. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Ini Pak. Monggo, Oke, ini Mbak. Baik Pak. Oke, Iya. ini kita lagi di mana sih Pak? Ini kebetulan saya selaku anggota Dewan punya rumah aspirasi. Oh iya. Yaitu karena kami anggota Dewan kan namanya wakil rakyat ya. Nah, kita tuh membantu rakyat juga supaya untuk mengadvokasi permasalahan-permasalahan yang ada di
masyarakat. Banyak contoh yaitu JPD, jaminan pendidikan daerah. Ya. Contoh banyak kan anak-anak yang nggak kuat bayar, kemudian ijazah ditahan atau apa, itu kita uruskan, kita lakukan. Kemudian di bidang kesehatan BPJS, kan banyak juga yang masyarakat yang kurang mampu, mungkin BPJS-nya itu banyak kali nunggak, rasanya banyak nunggak. Akhirnya untuk dia ke rumah sakit kan harus bertahan masih dulu. Nah, kita itu istilahnya mengurusi menolong, membantu, mengurusin, dicekkan kembali di BPJS, masih aktif enggak? Kalau enggak aktif, selama masyarakat punya KTP kota, nah kita bantu karena di pemerintah daerah kota itu juga mengeluarkan juga kayak jaminan untuk sakit, yaitu PDPD istilahnya. Nah, itu sekelas BPJS kelas 3. Nah, nanti kita daftarkan, bisa untuk membantu masyarakat. Berarti ini adalah rumah aspirasi tempat masyarakat mengadukan. Ya, mengadu permasalahan. Gitu ya, kalau rata-rata permasalahannya itu seperti kesehatan, kemudian juga pendidikan. Kalau yang kebetulan itu yang sebenarnya itu ya dengan Komisi D ya, masalah itu yang ada bukunya. Tapi yang saya Komisi C itu banyak, itu tadi saya lihat juga ada dari mana? Surawijaya tadi ini. Ini kan ya. Jadi ini dari Pak RW-nya, ya, itu minta supaya talut di Sungai Winongo itu sudah istilahnya sudah melebar, sudah melebar. Gitu. Dan ada fotonya. Nah ini jadi Sungai Winongo yang di Sugeng Jeroni itu loh Mbak, utaranya itu. Nah itu supaya akhirnya kita tampung. Rasanya kalau biasa dari daerah ke dinas itu ya ditompo, tapi nggak tahu kapan. Kalau kebetulan kami yang bawa dengan PD-nya, saya yang itu kan cepat ditindaklanjutin, gitu loh Mbak. Jadi macam itu. Kemudian kalau di banyak di pemerintah daerah kayak di RT RW itu ada saluran sal atau apa buntu atau apa. Itu kita langsung boleh kata memberitahu langsung dicek. Contoh jalan yang mau masuk sini lagi. Iya, ini tadi ada perbaikan. Itu kan juga kemarin tuh ambles Mbak. Oh gitu. Nah, tinggal ngebel kan kalau di dinas itu selama nggak membuat baru, ya kalau membuat baru harus kita melewati DID istilahnya perencanaan. Kita kan nanti kita ngajukan sekarang, nanti mungkin tahun besok baru. Tapi kalau perusahaan itu kan isi gentil. Jadi saya langsung hubungi aja, langsung perbaiki. Tapi kalau mungkin maaf ya di dinas, kalau mungkin yang masyarakat sendiri ya ditompo tunggu kapan itu, gitu loh. Karena proseduralnya juga panjang gitu ya Pak. Pengaduan pun yang masuk ke dinas juga itu banyak. Kalau dari pengurusan RT RW biasanya yang hubungannya dengan ya kayak jalan, kayak saluran limbah atau sungai atau apa itu kebetulan di komisi saya, mitranya di komisi saya, jadi saya dapat itu. Salah satunya mitra dari komisi C adalah PU, begitu ya Pak ya. Oke, jadi teman-teman ini adalah rumah aspirasi milik Bapak Subagio yang tentunya bisa dicapai ataupun digapai oleh masyarakat, sehingga apabila memiliki aduan, begitu ya Pak ya, aduan permasalahan bisa langsung datang ke sini. Ini kira-kira bukanya 24 jam atau gimana ya, Pak? Kebetulan sini juga untuk posko anak-anak, untuk nongkrong, jadi mesti ada kemudian Pak Junato selaku yang saya percaya, jadi ketuanya di rumah aspirasi Subagio. Nah, kita sebenarnya ada 2, satu di sini, satunya di Wirogunan. Tapi kemudian yang di Wirogunan itu ya kemarin maaf, yang ngurusin itu kebetulan ada itu barusan ya, jadi untuk sementara kita tarik dulu ke sini. Dan lebih banyak di sini berarti sekarang difungsikan. Mesti ada kok, ini bisa tanya Mbak ini tadi ngajukan apa, mungkin yang di luar juga pada mengajukan. Jadi enggak tahu lah, mungkin tiap hari apa mesti ada. Iya. Ya. Jadi kita ya berusaha lah untuk menganu masyarakat lah. Ya masyarakat sendiri kan bingung Mbak, artinya dia kudu piye tuh.
betul. Mungkin dengan adanya rumah sakit sangat membantu masyarakat. Betul, Intinya. iya sih Pak. Karena masyarakat mungkin kalau merasa harus ke DPRD mungkin juga terlalu jauh gitu ya Pak. Ya. Atau kalau ke dinas bisa takutnya nanti sedikit lebih lama memakan waktu, tapi melalui rumah aspirasi ini diharapkan bisa menjadi lebih cepat begitu ya Pak, lebih tertangani seperti itu. Itu mungkin banyak nanti bisa tanya itu apa nganunya yang sudah kami bantu apa Data arsip-arsipnya yang ya. sudah selesai dan yang masih dalam proses tindak lanjut begitu ya Pak. Barusan aja tadi Pak Lurah Keparaan sini itu hubungi saya tadi. Ngebel katanya ada apa talut yang di Timur Rama, di Timur apa Beliat Rama itu. Itu ambles barusan Pak. Di dekat jembatan itu berarti ya? Gimana? Di dekat jembatan. Ya, ini. Celaipun SPBU. Selamat siang. Mau menginformasikan saja Timur Tanggul bangunan di sungai ini fotonya. Nah, ini malah ngajukan dari aparat tempat, Mbak. Gitu loh. Karena yang cuman kayak kelurahan, kayak RT RW, kalangan itu yang kalau yang sifatnya umum gini. Jadi bersurat bisa melalui WhatsApp juga bisa begitu ya Pak ya. Oke Pak Bagio, maaf ini saya salah foto sih, di belakang sini ada banyak foto kegiatan. Ini pas Bapak berkegiatan apa sih Pak ini? Oke, jadi selama saya belum menjadi anggota dewan, nah saya itu kebetulan pengurus juga di Partai PDI Perjuangan. Nah kebetulan saya selaku komandan Satgas PDI Perjuangan, ya. Jadi ini foto-foto dulu nih sebelum saya jadi kan ini sebagai posko, Mbak. Posko ya untuk kumpul rekan-rekan dari Satgas atau rekan-rekan dari partai gitu. Nah, tapi sekarang saya udah dewan ya ini saya jadikan posko juga, posko rumah aspirasi itu loh untuk pengaduan ke masyarakat. Nah, masalah kegiatan ini ya kegiatan Satgas lah waktu itu. Ini waktu peringatan di Jakarta dulu ini kan di peringatan Hari Pancasila. Itu upacara di sana ada apa gitu loh. Ini Bapak memimpin apel atau apa ini? Ya. Dan ini beserta teman-teman ini dari Jogja atau dari Jakarta, Pak? Gimana? Ini dari Jogja atau dari Jakarta? Jogja semua. Tindakan ke Jakarta untuk upacara. Untuk ikut upacara. Kalau tugasnya Satgas ini apa aja sih Pak? Ya, tugas Satgas namanya Satgas Partai ya. Ya. Kegiatan jadi kita selalu pengaman dan pengawal partai. Gitu loh. Jadi maksudnya pengaman tidak cuma mengamankan personelnya atau kegiatannya, tapi juga ngamalin juga kebijakan-kebijakan. Contoh misalnya pengurusnya juga ada yang jadi DPR provinsi DRI. Kalau kebijakan nggak benar, kami Satgas yang melalui kota loh ya. Nah, jadi DPR yang dari kota ini saya pun berhak untuk mengingatkan, menegur. Jadi tidak cuma mengamankan pribadinya atau kegiatannya, tapi juga mengamankan instruksi kegiatannya. Tidak hanya secara fisik, tapi juga secara keputusan-keputusan begitu ya Pak, dikawal. Jadi ini dari tahun berapa sih Pak ini Bapak bergabung menjadi Satgas PDI ini? 99. 99 dan sekarang sudah tahun 2025, berarti 26 tahun ya Pak ya. Ini keberangkatan saya dari Satgas Mbak. Oke, baik. Oke teman-teman, ini adalah sekilas mengenai posko dari Bapak Subagio, dan nanti kita akan ngobrol lebih banyak dengan Pak Subagio di dalam. Yuk langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di 1 jam lebih dekat bersama Dewan. Teman-teman, kebetulan di rumah aspirasi Pak Subagio ini sedang ada masyarakat yang mengadukan. Coba yuk kita tanya yuk, apa sih kira-kira yang sedang beliau adukan. Permisi Ibu, saya boleh tanya Ibu, tindak ke sini mungkin dalam keperluan apa sih Bu? Ini untuk mengganti status jenis pekerjaan Mbak, yang tadinya dari wira swasta mau beralih ke buruh harian lepas. Mengurus PD-PD Mbak. Jadi untuk PD-PD berarti untuk kesehatan itu ya Bu ya?
BPJS. Tapi sehat kan Bu? Alhamdulillah. Hanya untuk antisipasi begitu Iya, ya Bu ya. antisipasi. Oke. Kenapa sih Bu memilih untuk di rumah aspirasi ini? Ya karena Dekat Dekat gitu aja. dari rumah. Biar satset gitu ya Bu ya. Oke. Pak, ini berarti banyak masyarakat yang berkunjung ke sini, salah satunya untuk mengerjakan berbagai keluhan begitu ya Pak. Selain ibu misalnya untuk mengurus beda-beda atau mengganti jenis pekerjaan, kira-kira ada apa lagi sih Pak? Iya, di sini kami ada beberapa aduan berkaitan dengan pengaduan dari masyarakat, terutama yang selalu bisa kita akses adalah yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Terutama dengan hubungan tadi karena dulu ikut di mandiri, mandiri karena ada tindakan harus diaktifkan kembali dengan catatan ketika itu warga kota Yogyakarta akan mengaktifkan program PDPD itu harus dengan catatan pekerjaan di jenis pekerjaan tidak berbeda harus semua. Di samping itu kita juga ada beberapa aduan ini, yang ini adalah pengajuan JPD yang mana dari orang tua siswa ada kekurangan rincian sekolah sehingga dari pemerintah kota Yogyakarta bisa mengajukan untuk pengajuan JPD dengan catatan bahwa pemerintah kota Yogyakarta memberikan jaminan itu dengan catatan bahwa tidak masuk di kategori KSJPS maupun di KMS sehingga bisa mengakses JPD. Ketika itu warga kota sudah mempunyai KSJPS maupun KMS kan ada bantuan yang namanya KJP, kartu jejak prestasi. Bila ini ada siswa yang tidak memiliki KSJPS ataupun KMS bisa mengajukan melalui JPD dengan catatan itu tadi sekolah di sekolah swasta. Ya khusus swasta dan tidak mempunyai KMS. Oke, jadi itu salah satu beberapa macam gitu ada dari masyarakat yang nantinya tentunya akan dibantu oleh Bapak Subagio perpanjang tangannya supaya mungkin jadi mudah begitu ya Pak ya. Baik, oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Monggo, semoga segera lancar urusannya dan juga selesai. Oke teman-teman, itu dia tadi adalah salah satu contoh berbagai permasalahan yang tentunya bisa dibantu oleh Bapak Subagio selaku beliau sebagai anggota Dewan ya, salah satu anggota Dewan dari DPRD Kota Yogyakarta. Yuk langsung saja kita ngobrol lebih lanjut dengan beliau. Halo teman-teman, saat ini kita sedang berada di rumah ataupun kediaman dari Bapak Subagio. Beliau merupakan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta. Dan kali ini kita akan ngobrol lebih banyak dengan beliau sekiranya apa saja sih yang dilakukan ataupun aktivitas sehari-hari ke apa saja. Oke, Bapak Subagio, ini kan kita sudah ada di rumah Bapak ya, di kediaman Bapak sehari-hari tinggal di sini ya Pak ya. Ini kalau saya lihat ini ornamennya dominan dengan klasik ya Pak ya, klasik modern ini ya Pak ya. Ini selera Pak Bagio atau pilihan ibu nih Pak? Ya, sama ibu sama anak yang perempuan mah. Once, jadi urun rembuk, jadilah ini ya Pak ya. Berarti di sini Bapak tinggal di sini itu dari dulu ataupun pendatang sih Pak? Asalnya dari sini ataupun? Jika bakal saya dari sini. Ini kalau berkata tabun saya istilahnya orang Jawa bilang tabun ya dari sini. Dari kecil berarti di sini Pak ya? Orang tua dulu juga di sini? Oh, berarti ini asal muasal dari Pak Bagio ini di sini ya Pak ya? Kalau di rumah keseharian Bapak itu apa aja sih Pak? Apa sekarang? Iya, ini mungkin kesibukan Bapak itu apa aja sih Pak? Pagi dah ke kantor DPRD, pulang biasanya sampai sore. Sampai itu belum kalau ada kegiatan kayak seperti besok ada konsenering kita selesaikan sampai malam ya. Udah sampai di rumah ya udah kebetulan di rumah saya itu ada posko tempat anak-anak itu loh, tempat kumpul anak-anak. Udah nggak ada kemana-mana, di situ aja udah banyak teman teman gitu. Jadi kalau nggak pentingnya jarang keluar. Jadi lebih banyak sering di rumah gitu ya Pak ya. Kalau hobi apa sih Pak? Hobi Pak Bagio biasanya di rumah apa? Misalnya ada melihara burung atau mungkin melihara apa gitu nggak Pak? Ya, hobi saya sebenarnya dulu saya olahraga ya. Apa aja bisa, adanya olahraga aja. Nah, tapi begitu pernah kecelakaan ya, moge. Sampai sini tulang ini kan tak patah. Jadi badminton udah nggak bisa lagi. Jadi yang biasanya kalau badminton lurus ini pol sini, karena ini sudah dipen. Jadi
jarang sekali olahraga, paling sekarang sepeda kalau mau. Oh iya, berarti kalau olahraga kardio tetap ya Pak ya, biar tetap sehat gitu ya Pak ya. Oke, kalau misalnya di rumah selain mungkin ada posko dan juga mungkin Bapak olahraga, kegiatan favorit Bapak tuh apa sih Pak? Baca koran mungkin atau baca buku ya nggak Pak? Biasanya ya, kongko-kongko aja sama biasa di posko itu mesti juga sampai malam udah ngopi-ngopi ngambil ngopi-ngopi aja. Oh iya, berarti sampai malam biasanya kegiatannya di sini gitu ya Pak ya. Oke, Pak Bagja mungkin saya boleh tanya nggak sih Pak, dulu sebelum Bapak menjadi anggota atau bagian dari DPRD Kota Yogyakarta, Pak Bagja backgroundnya apa sih Pak? Begitu Bapak SMA kelas 3 itu kedua orang tua udah nggak ada. Nah makanya saya pengen kalau kuliah dan biayanya dari mana, akhirnya saya daftar di Akmil. Ternyata kan di Akmil kan nggak bayar lah. Nah, ternyata bisa masuk tahun 83. Saya udah tua ya Mbak. Di Akmil ya? Saya lulus SMA udah 83 masuk. Saya lulus tahun 87. Rating saya yang sekarang ngetop tuh Andika Perkasa. Oh gitu. Itu rating saya. Kemudian Herindra yang sekarang Kabin. Itu rating saya 87. Satu angkatan. Ya, satu iya. rating. Maksudnya satu angkatan Betul. waktu di Amil itu loh. Tapi berjalan waktu di Amil itu sebenarnya cuma masalah jabatan saya. Kemudian ada teman tuh kasus, akhirnya saya juga ikut kena masalah gitu loh. Jadi saya terus keluar dari Akmil. Kemudian zamannya waktu itu kan kebetulan kepala daerah itu abang-abang dari Akmil, kayak bupati, kayak wali kota itu kan banyak lulusan dari Akmil. Saya penganggur, akhirnya saya banyak ngadap, akhirnya dikasih proyek apa kerjaan terus kira-kira tahun 96 mungkin. Saya terus setelah di partai, tapi waktu itu kan masih 3 partai ya, P3, Golkar sama PDI. Sedangkan versi saya saya orang Palang kan, nggak mungkin saya kan di P3 atau di Golkar tuh, saya dengan programnya Golkar waktu itu saya nggak sekali, akhirnya saya di PDI gitu loh. Dan di PDI akhirnya sampai sekarang di PDI gitu loh. Iya. Dari sebelum partai politik nih Pak, kita bicara tentang masalah Bapak yang ada di Akmil nih Pak. Dulu berarti dorongan Bapak untuk masuk ke Akmil itu selain biaya apa sih Pak? Mungkin ada dari saudara-saudara dulu ada yang jadi tentara atau enggak sih Pak? Ya, yang utama karena biaya aja. Karena saya udah nggak ada orang tua, kalau saya mikir kuliah dulu juga pernah daftar ya waktu itu. Saya nggak ngomongin daftarnya mah di TB. Itu sama-sama masuknya, ya. Sama masuknya, tapi sana tetap biaya, saya nggak ada lagi kan. Saya anak tunggal, terus nggak ada, maksudnya nggak ada kakak, nggak ada kan, bingung akhirnya. Ya udah, saya sama-sama diterimanya saya di Akmil. Tapi kan nggak biaya Pak. Iya. Rezekinya ya Pak ya, keterima di ITB dan juga Akmil, kemudian Bapak memilih Akmil gitu ya Pak ya. Setelah dari Akmil Bapak sempat berprofesi sebagai? Ya, kayak aku tadi aja. Jadi ya itu bilang tadi, kebanyakan kepala daerah itu dari waktu itu kan lulusan Akmil, waktu zamannya Pak Harto itu kan lulusan Akmil. Nah, kebetulan kan di Akmil itu keluarganya udah kayak saudara sendiri gitu. Nah, saya begitu ngadep ke kepala daerah yang dari Akmil aja udah welcome sekali gitu loh ya. Akhirnya saya cuma minta proyeknya apa, udah sampai ketika saya dari situ ke situ lah akhirnya. Dan itu kemudian ini anak-anak saya pada lahir, saya udah nggak keluar lagi, udah di rumah. Akhirnya apa ini kasarnya, ya udah ke partai aja. Nah itu akhirnya saya ke partai PDI karena ya maaf sekarang jadi mau nggak mau di PDI. Dan sudah lama itu sebenarnya di PDI pun saya nggak pengen di DPR itu nggak pengen Mbak gitu loh. Tapi berjalan waktu itu justru rekan-rekan atau teman-teman yang mendorong saya untuk pokoknya maju ono kesempatan gitu loh. Akhirnya
dari 2014 sampai maju. Dan sekarang Ya, saat ini sekarang. gitu ya Pak. Pak, ada satu fakta menarik nih Pak, desas-desus ini saya dengar ya Pak, katanya Bapak itu dulu sebagai sniper, betul ya Pak ya? Sniper, Iya, betul. luar biasa. Itu ceritanya gimana sih Pak? Loh, kan di waktu di Taruna itu kan juga jadi kebetulan saya di infanteri, gitu loh. Infanteri boleh kata pasukan tempurnya ya, pasukan jalannya. Nah, kebetulan saya juga di pasukan khususnya, gitu. Nah, kemudian di situ kan klarifikasi selalu ada, maksudnya yang keahlian-keahlian apa di situ kan ada. Oh, konsentrasinya itu Nah, dipisah-pisahkan begitu ya? Ya, Pak? jadi itu saya bertahap ya, dari masuk kemudian kita bisa ke darat, ke laut, ke udara, itu pun kasarnya melalui tes apa psikotes tes itu loh. Kemudian saya dulu juga ditanya pilihan pertama apa ya, saya darat, kemudian apa, tapi ternyata bisa masuk. Kemudian di darat tuh pengennya di kecabangan apa, di infanteri bisa masuk ya, mengalir aja gitu loh akhirnya. Iya. Berarti segi Bapak luar biasa ini ya Pak di ya? infanteri ya pengennya di pasukan khususnya ya, Dan masuk, ya. terima ya Pak ya? Ya. Luar biasa. Berarti Bapak menjadi sniper ini cukup lama atau berapa lama sih Pak? Loh, sejak sniper enggak itu udah pendidikan itu sudah kan udah ada nganu menembak, dasar menembak apa, kebetulan menembak selalu bagus ya. Kemudian yang bagus-bagus itu dikasih khusus kedalaman, rasanya khusus untuk menembak itu. Itu di umur berapa sih Pak? Itu waktu itu ya umur sekitar 23 20-an sudah ya? dapat wing ya, Oh. wing tulisannya wing. Tembak nomor 1 gitu. Luar biasa. Dan satu angkatan dengan Bapak Andika Perkasa Iya, begitu ya? Pak Andika sekarang yang masih jabat sekarang, Kabin tuh, ketua BIN tuh, Herindra itu juga. Iya, Alhamdulillah. Oke, baik Bapak. Melepaskan ketentaraan begitu ya Pak, dari TNI, kemudian saat itu menjadi DPRD, itu dulu awal mulanya gimana sih Pak? Ya, benar. Awal mulanya yaitu saya udah pengen ke partai karena ya sesuai dengan saya kemudian di militer kan, di sini pun saya pengen apa, pengen di partai kan juga ada satgas lah. Betul. Misalnya pengen ikut satgas ini, jadi ada satgas. Kebetulan yang di kota ini boleh kata PD Solo itu karena ya saya dapat pelajaran ini saya tularkan di situ. Oke. Jadi di kesatuan satgas kota sendiri juga saya bikin juga seperti kesatuan di militer. Jadi setiap kota itu tingkatnya batalion. Kemudian dapel, kan di kota ini ada 5 dapel. Betul. Dapel itu tingkatnya kompi. Jadi anggota yang di dapel-dapel itu saya jadi kompi. Kemudian di kemantren atau kecamatan tingkatnya restoran. Jadi tak bikin seperti di kesatuan waktu saya pernah di militer dulu gitu. Karena jiwa Bapak tetap Ya. tentara ya Pak ya? Tetap NKRI begitu ya Pak ya? Benar, sampai sebenarnya tahun 90-an saya sudah boleh kata dari partai itu sudah kan ada formulir untuk ke anggota dewan. Benar saya serahkan, nggak pengen lah di situ, pengennya cuma gedein partai aja waktu itu Iya. kira. Tapi berjalan waktu sama teman-teman dorong, kamu ada kamu maju daripada kamu kata. Ya udah, kayaknya maju. Gitu. Karena Bapak di partai sudah dari tahun 1999, betul ya Pak ya? 96. Oh 96 Ya. malah, lebih dahulu Ya. lagi gitu ya Pak? Sehingga saya bisa ngordinir satgas paling tahun ini kota ini katanya gitu loh. Sampai anggota satgasnya sampai hampir 350. Satgas PDI kota Dan ini Bapak saya pegang sebagai itu. ketua kompinya, Ketua ketua batalion. satgasnya. Ya, Iya. kemudian satgas, kemudian Iya, batalionnya komandan satgas di kota. dari PDI. Luar biasa. Oke, setelah itu Bapak setelah dari ketentaraan begitu masuk ke DPRD, gimana sih Pak tanggapan dari keluarga? Udah enggak keluarga itu enggak, maksudnya enggak wah harus gini harus enggak. Ikuti saya, Ini maaf daerah saya aja mawar deh. gitu ya, Pak ya? Yang penting ya maaf lah bilang yang penting kamu enggak, maksudnya ya jangan sampai omah lah, nganu lah, tetap Iya. omah katanya ya. Kopen lah gitu loh maksud Iya, saya kan. betul. Saya mau apa-apa enggak. Jadi keluarga mendukung ya Pak ya, Iya. mendukung penuh apapun Iya. keputusan Bapak. Pak boleh
dong diceritakan kalau di Komisi C itu sebenarnya membawahi apa aja sih Pak? Ya, kebetulan mitra kita dengan Komisi C yaitu paling sedikit nganunya mitranya, yaitu cuman Bapeda, DPU PKP, kemudian ada Damkar, ada Dishub, ada BPBD, kemudian Dalbang, kemudian Admisbank, cuman itu. Dan DLH juga betul ya Pak ya? Ya, DLH. Itu membawahi itu Ya, semua. mantap. Dengan berbagai masalah yang ada di kota Yogyakarta ini tentunya menjadi PR penting begitu ya Pak di Komisi C ya Pak ya? Kebetulan ini baru trennya sampah, kemudian dengan saya ya, kita pun selalu mendesak LPD untuk gimana supaya solusi mempercepat nganu sampah itu. Gitu. Jadi sebenarnya nganu lagi ya, kalau enggak gitu kan di tahun 26 ini 25 akhir ini TPA Piungan sudah ditutup plus benar sudah. Kemarin sebenarnya sudah ditutup, tapi karena ya kota itu maaf tidak punya kayak mungkin di kabupaten masih banyak lahan kosong ya. Nah, kita itu kan cuman keluasan 32 meter persegi ya. Nah, sekarang sudah penuh banyak rumah. Karena mau naruh sampah di mana gitu. Akhirnya kita mendesak BPD untuk Dinas Lingkungan Hidup untuk ya solusinya yaitu misalnya insulator, pembakaran atau mungkin sekarang dengan dipilahnya supaya karena dengan kalau tidak dipilah ini sampah basah sampah kering jadi satu, akhirnya kan juga alatnya pembakaran itu kan juga nggak maksimal. Iya, betul. Kalau mungkin yang organik ya, yang organik kayak sisa makanan apa itu dipilah kemudian disampah kering sampah kayak plastik yang anorganik kan tetap dicampur. Kemudian kalau hujan kan basah juga dimasuk itu kan akhirnya nggak maksimal manunya alatnya instalator itu. Walaupun kita udah punya 7 ini. Oh, 7 alat 7 untuk alat untuk membakar ini. bakaran Ini itu. karena kapasitas kota Jogja yang cukup besar begitu ya Pak. Jadi Untuk maksudnya penghasilannya aja yang besar. Ya soalnya Mbak tahu sendiri di sini di tengah-tengah kabupaten. Jadi sebenarnya sampah bukan dari kota aja loh. oh, Nah, mungkin bisa lihat ya yang di pinggir-pinggir itu, maksudnya yang di perbatasan-perbatasan itu sampah dengan dia ke Jogja ke apa katanya mandru di sekarang kan. Gitu ya, Pak? Makanya sekarang ada desa-desa ada tenaga sampah panwas sampah, jadi panwas depo. Panwas depo, satgas depo itu karena ada yang selalu menjaga orang buang kalau perlu sekarang tidak semua orang bisa buang loh. Oh, anjir. Sekarang ada nganunya loh Mbak, ada boleh kata etikat yang boleh buang itu transporter, jadi penggerobak. Gitu loh. Jadi kalau dulu kan tiap masyarakat boleh langsung buang di depo. Sekarang nggak bisa, harus punya kartu. Gitu. Jadi khusus transporter yang buang. Supaya tersortir Ya, gitu ya Pak, ya. jelas dan memang di sini kan orang kita pun sudah mendorong untuk pengawas penggerobak. Jadi tiap kelurahan itu 2. Jadi sebelum diambil gerobak sebelum dimasukkan ini harus terpilah. Gitu. Nah, nanti lebih parahnya lagi kalau memang dari hulunya dari masyarakat sendiri nggak mau milah, tidak akan diambil. Oke. Akhirnya gimana udah suruh milah, sudah dibikinin alat sendiri, maksudnya sudah di ember-ember masing-masing ya. Nah, itu pun itu sebenarnya kalau organik, suatu contoh yang basah-basah bisa makanan atau apa, kita pun sudah ada rasanya baril yang mengambilin. Itu loh, untuk makan ternak atau untuk biopori atau untuk apa kan yang anorganik yang kering-kering itu baru bakar itu kan itu mengurangi banyak sekali. Sekarang itu udah kita itu tiap harinya rata-rata itu 300 ton Setiap sampah. harinya. Tiap harinya bayangin aja. Dan sekarang sudah dengan adanya alat itu sudah bisa terkurangi hampir 200 ton. Gitu. Nah, apalagi kalau ini sekarang dipisah, dibikin tiap mungkin kelurahan atau kampung bikin biopori sendiri atau kalau
mau memisahkan pun sebenarnya sudah ada yang ngambil ini, gitu loh. Sudah ada bayar-bayar yang ngambil ini, gitu loh. Permasalahannya itu menyadarkan masyarakat yang susah, nah, itu loh. Menjadi PR bersama Ya. ya Pak ya, bahwa Jadi, pilah ya. sampah itu harus dimulai dari rumah begitu ya Pak ya. Itu yang selalu kita desak ke dinas supaya selalu sosialisasi udah sering, tapi kesadaran masyarakat kan belum. Perlu lebih dikeluarkan lagi begitu ya Pak ya. Iya, Oke. betul. Pak, kalau soal sampah ini kan memang menjadi PR yang memang sudah ya banyak orang yang tahu begitu ya Pak, dan ini menjadi salah Ya. satu konsentrasi dari Komisi C begitu ya Pak. Ya. Nah ini ada lagi Pak menarik. Kemarin saya mendengarkan podcast Bapak ini tentang parkir liar. Nah ini juga salah satu hal yang penting juga banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Kira-kira kalau dari Komisi C gimana sih Pak untuk Ya. penanggulangannya? Sebenarnya itu bukan parkirian, cuman belum terorganisasi, gitu loh. Kayaknya parkirian itu biasa ada kalau pas ada acara-acara, contoh kayak tahun baru Cina itu. Nah, misalnya Imlek kan itu nah itu baru orang-orang itu lahan kosong itu yang bisa dipakai parkir liar. Kalau namanya di jalan itu sebenarnya belum parkir liar, maksudnya belum terorganisir itu. Bahkan sekarang pun kita bisa di situ sekarang parkir supaya untuk PAD kita biar maju. Sekarang itu udah mulai loh Pak, boleh kata pakai apa kayak gitu loh. Barcode barang itu. Yang itu tapi kan ini belum semua, baru kita dari dikit gitu. Tapi namanya sebenarnya yang parkir liar itu kalau momen-momen tertentu baru ada. Contoh misalnya kayak dulu ada skaten kan biasa untuk itu namanya istilah parkir liar, gitu loh. Tapi kalau yang ada di jalan pun itu cuman belum terorganisasi. Dan nantinya akan terorganisir gitu ya Pak ya. Sekarang ada aturan juga, misalnya pun sekarang ada toko atau tempat rumah makan itu sekarang harus punya lahan parkir. Kita mulai sekarang ya kita bisa misalnya ada mengajukan untuk warung makan atau mungkin itu restoran atau mungkin itu toko. Sekarang nggak bisa yang pakai jalan, harus punya lahan parkir, kalau enggak tidak izinkan ya. Dan baru kita desak terus ke salah satu kebijakan untuk menanggulangi begitu ya Pak, agar ya sama-sama nyaman ya Pak, karena kalau di pinggir jalan kan pengguna jalan lainnya juga akan terganggu begitu ya Pak. Oke, selain dari parkir liar dan juga sampah tadi Pak, ini kan baru saja nih Bapak dari Komisi C ini melakukan RKA ya Pak ya, tahun 2026 begitu ya Pak. Itu yang dibahas apa aja sih Pak? Ya, sebenarnya RKA itu bahas rencana anggaran kerja ya. Nah, tapi sekarang karena boleh kata istilahnya apa? Sebenarnya itu saya bukan itu tetap pemotongan, misalnya pemotongan anggaran, ya, bukan efisiensi. Efisiensi ya, karena menurut saya juga bukan itu. Jadi semua beda. Jadi sekarang pun sama dinas itu anggaran sudah seperti kowe tak semene iki pontok-pontokan dhewe. Ya gitu. Nah, itu udah habis untuk belanja pegawai sendiri udah berapa. Sekarang untuk anunya sendiri kan nggak maksimal, nggak bilang gitu loh. Nah, mudah-mudahan untuk tahun besok lah sudah mulai efisiensi itu kembalikan. Jadi sebenarnya percuma ya ini bahas RKA, karena ya itu tiap OPD sudah sama BPKD itu udah gitu, anggaran mungkin semiliki. Asalnya udah diplot. Nah, ya udah cuma tinggal yang paling strategis atau paling utama apa. Gitu loh. Dan nggak bisa kita pengen apa. Ya itu nanti kalau kita pengen ngajukan ini harus mengalahkan yang lain. Gitu. Jadi tidak bisa nambah ya Pak ya. Nggak bisa nambah. Cuma ngeyang-ngeyang aja. Ini yang menjadi perbedaan sangat drastis ya Pak dari tahun 2025 sama tahun 2026 ini ya Pak. Selain itu apa lagi sih Pak yang berubah ataupun berbeda dari tahun 2025 ke tahun 2026 ini? Ya, kita ini untuk
anggaran murni yang untuk 26 yang akan datang, ini kan sudah ya RKA itu sudah kita bicarakan, itu masih. Nah nanti kita nganu lagi di perubahan itu mungkin dibicarakan dianukan bulan Juni untuk Agustus sampai akhir tahun. Nah mudah-mudahan aja ini, menurut saya bukan lagi saya pribadi loh Mbak ya, ini bukan efisiensi, benar-benar dipotong ini. APBN itu benar-benar dipotong gitu loh. Dan betul-betul terasa ya Pak ya, pemotongannya itu betul-betul terasa. Jadi ya udah sama BPAD dinas itu kue yang dalam ini, sekarang mulai ngecake itu rasanya, yang penting dana ini cukup gitu ya. Nah, akhirnya kan kayak kemarin usulan daripada kesana untuk nambah-nambah nggak bisa lagi. Gitu loh. Akhirnya ya bisa nambah tapi harus ngulangi yang lainnya. Maksudnya dalam UPD sendiri itu loh. Gitu. Ya udah. Akhirnya kita tinggal tanya aja apa prioritasnya, yang untuk dana itu prioritasnya apa. Ini. Iya, itu yang tetap diutamakan begitu ya. Kita baru misalnya ya itu kayak ajuan. Nah sekali lagi kita mengajukan contoh pengaspalan jalan. Contoh ini Pak ya, pengaspalan jalan. Nah itu kalau pengajuan baru kan harus ada ide-nya, harus dimasukkan dulu. Ini udah nggak bisa. Nah, untuk berikutnya baru bisa. Karena dana itu udah diplot, tak bilang. Jadi cuma tinggal ngajukan aja, tapi nanti tindak lanjutnya jika untuk tahun depan, tapi untuk perubahan akhir tahun nanti. Bisa gitu. Jadi nanti kita ngajukan sekarang, oke ditampung dulu. Nanti keluarkan ide-nya dulu. Nah, nanti untuk dana anggaran tahun perubahan itu baru itu kita masukkan. Jadi RKA sekarang untuk 2026 boleh kata close timbal ngeyok ya itu aja, ini kurang prioritas. Udah ini di kantor dulu untuk yang prioritas saja, tapi dana tetap. Baik Bapak, ini tadi setelah kita bercerita banyak ya tentang apa saja sih yang dicakup ya oleh Komisi C dengan berbagai tanggung jawabnya dan juga kerjasama dengan OPD-OPD lainnya. Harapan Bapak sebagai Wakil Ketua Komisi C, apa sih Pak yang ingin diharapkan untuk masyarakat sekiranya? Harapan saya ya itu ini Mbak, masalah yang kita baru kan masalah sampah aja dulu ya, nggak usah yang lain. Sampah yang ada hubungannya dengan masalah langsung. Jadi menurut saya sampah itu tanggung jawab kita bersama. Gitu. Jadi nggak bisa kita gantung dari OPD tok, daerah tok, atau dari dewan tok. Dewan bisa cuman dewan kan cuman mengawasi, anggaran, sama keting tadi. Nah, jadi ayo ini permasalahan kita bersama. Jadi yang disambut masyarakat itu harus sadar lah dalam hal itu, jadi supaya untuk Jogja ini bisa Jogja bersih, Jogja cerdas. Harapan saya seperti itu. Kadang-kadang kalau sore ada yandu, karena di kampung ada yandu. Terus kadang-kadang datang yuk dari sedikit-sedikit, kalau bukan apa Mas Jos gitu loh katanya, kita selalu masukin warga-warga gitu. Nah itu nggak gampang Mbak nganu masyarakat itu, gitu loh. Tanya ya itu udah proses, aku bayar kok, gitu loh. Dengan dia anu global kan harus bayar, anggapan dia gitu loh. Wes aku lunas, aku buang, aku belumku gitu loh. Itu aja. Oke baik, terima kasih banyak Pak Bagio, kita mulai ngobrol dari awal sampai akhir. Oke teman-teman, kita tadi sudah selesai mengikuti kegiatan Bapak ya. Dari tadi pagi kita ke kantor dan juga Bapak rapat fraksi. Kemudian kita sudah mengunjungi posko aspirasi beliau dan juga kita sudah ngobrol-ngobrol nih di kediaman Bapak Bagio. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti kegiatan Bapak Bagio dalam acara 1 jam lebih dekat bersama Dewan. Sampai jumpa tentunya dalam agenda selanjutnya, dalam episode selanjutnya dalam acara 1 jam lebih dekat bersama Dewan. Saya Asa Salsabila mohon pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Pertama nama saya Subagio, saya anggota DPRD Kota Yogyakarta, kemudian saya Wakil Ketua Komisi C. Harapan saya yaitu sekarang ini lagi tren itu kan masalah sampah. Kebetulan masalah itu di bawah dinas DLH, Dinas Lingkungan Hidup, yang kebetulan bermitra dengan Komisi. Sampah itu
hal yang sangat pelik ya. Jadi itu tanggung jawab kita bersama, ya. Itu bukan tanggung jawab dari dinas atau dari dewan masyarakat sendiri, tapi tanggung jawab bersama. Jadi harapan kami, yuk kita sama-sama lah untuk kesadaran masyarakat untuk dalam hal memilah sampah, itu yang utama. Nah, saya itu kalau nanti sudah terpilah, itu pun nanti solusinya tertata, akan lebih maksudnya sangat-sangat mengurangi. Nah, jadi kalau kita bisa menyelesaikan masalah sampah ini, ya Jogja jadi kota yang bersih, kota yang cerdas, bermanfaat bagi anggota warga kota Yogyakarta.